Bun Besti, siapa nih di sini yang mau ikutan olahraga bareng sama aku? Jangan lupa nih datang ke Weekend Workout Wellness tanggal 11 sama 12 November dan juga 16-17 Desember di Urban Forest Cipete. Karena bakal banyak banget nih aktivitas seru lainnya. Pokoknya seru banget, catat tanggalnya ya. See you! Hai Besti, welcome back di Besti Edition. Apa kabar semuanya? Nggak kerasa nih udah 3 bulan terakhir menuju tahun 2024. Coba boleh kalian tulis di kolom komentar kalian tuh selama 2023 ini udah ngapain aja, apa yang belum kalian lakuin, boleh sharing-sharing di kolom komentar. Hari ini spesial banget karena aku ditemenin sama sepupu ipar. Gimana ya? Gimana sih? Ya kan bener ya? Iya, sepupu saudara. Sepupu tapi ipar gitu. Dan Tapi, kalian pasti udah familiar, the one and only Gia Sodika. Thank you. Hai Besti. Come back with me again. Nah, hari ini bakal seru banget karena kita mau ngebahas hal-hal yang sepertinya ringan tapi sebenarnya rumit juga. Ini antara planet-planet dan bintang-bintang. Nah, astrologi, planet dan manifesting, mimpi dan lain-lain. Jadi pas banget hari ini kita bilang itu today edition itu adalah understanding humans. Tapi berhubungan dengan astrologi, mimpi dan teman-temannya. Pas banget hari ini kita ditemenin sama Mbak Samantha Elsener. Hai. Jadi nama Samantha bacanya Elsener. bukan Ya kan? Tadi Elsner, juga aku bukan. takut salah. Ya makanya nanya dulu Nah, loh. takutnya kayak Kita kan bulan tahu Samantha, Elsner Samantha. gitu, takutnya Mbak kan Samantha, kurang boleh. Elsener. Mbak Nah pasti Elsener. udah gak asing juga nih besti-besti ini sama Mbak Samantha ini. Karena sebenarnya seorang psikolog ya. Psikolog. Jadi sebenarnya fokusnya apa dong? Susah nih ya kalau ditanya fokusnya apa. Fokusnya mencari cuan soalnya. Ya, itu sama. Setuju kita semuanya, Setuju. tapi sesuai dengan yang kita suka. Sesuai yang kita Alhamdulillah, suka, alhamdulillah. Ya maksudnya banyak juga loh. Alhamdulillah kita, kalau aku sih sangat amat bersyukur mencari rezeki yang di sesuatu yang aku suka. Banyak Betul. juga orang yang harus berkutat mencari rezeki di tempat yang mungkin nggak Sesuai sesuai passionnya. Iya. gitu. Tapi awalnya tuh apa sih Mbak yang bikin tertarik belajar psikolog? Awalnya karena aku waktu kecil itu punya sepupu, sampai sekarang sih punya sepupu ya. Ya, kan tiba-tiba kecil gede nggak punya bingung kita nanti Mbak. Jadi aku dulu kan tinggal di Jogja, terus sepupu aku ini tinggal di Jakarta lagi main ke Jogja. Terus dia ngomongin lah tentang perkuliahannya dia, tentang psikologi. Terus kayak aku, oh ternyata ada ilmu yang bisa menjelaskan tentang perilaku manusia itu seperti apa gitu. Karena aku tuh waktu kecil suka, ini orang kenapa sih perilakunya kayak gini? Terus orang tua aku tuh dulu punya panti asuhan kan, jadi kayak banyak ngurusin anak gitu. Jadi kayak, oh kenapa sih anak ini gini? Jadi suka bertanya-tanya lah tentang manusia. Terus ternyata tahu, dari situlah aku pengen. Terus kita semua pindah ke Jakarta, jadi makin dekat sama sepupu aku kan. Kita jadi suka diskusi, kalau anak itu perilakunya kayak gitu tuh karena apa? Kalau orang tuanya gini tuh dinamika di keluarganya seperti apa? Jadi semakin suka sama psikologi. Terus waktu SMA psikotes juga, dan hasil psikotesnya ada 2 nih, pilihannya adalah jurusan psikologi atau ilmu komunikasi yang cocok buat aku. Ya, sampai akhirnya di tahun 2007 itu aku ketemu sama astrologer dan dia yang nyaranin, kamu tuh cocok loh jadi psikolog. Kenapa? Karena ada 7 atau 8 aspek gitu yang dia sebutin, itu semuanya tuh aspek psikolog. Aku kayaknya nggak ada aspek deh, takutnya gitu ya. Kalau dites, Mbaknya nggak ada aspek, katanya gitu, takut. Jadi kita Yang penting aspek keuangan ada aspek ya. keuangan, aspek kehidupan gitu ya. Kita agak takut kalau tes gitu ya. Nah makanya kan. Tapi kalau misalnya psikolog sendiri fokusnya di apa? Anak, dewasa, klinis dewasa, Aku klinis basicnya anak? dari klinis anak. Oke. Ya, cuma sekarang kan udah ada undang-undang psikologi yang baru diresmikan tahun 2022, dan di situ tuh dianggap kalau semua psikolog nanti jadi psikolog umum. Jadi nanti step by stepnya tuh jadi kayak dokter, ada dokter umum, terus nanti harus sekolah lagi untuk klinis lagi dan seterusnya. Banyak Oh gitu, sekolahnya banyak ya. sekolahnya. Mungkin aku dulu nggak psikolog jadi gitu Aku deh. juga. Banyak sekolahnya ya, benar. Nah katanya nih, Panjang loh, bener. bener panjang kan. Makanya kalau kita mah yang cepet. Kita mah yang kasut aja. Nah katanya Mbak Samantha ini adalah seseorang yang memiliki Barnum Effect. Gue baru denger Apa sih. itu? Ini katanya fenomena. Bukan aku yang punya Barnum Effect loh. Bukan ya? Nggak tahu ini tulisannya di sini loh. Ini kan makanya ini kita konfirmasi ya. Orang yang punya Barnum Effect. Iya, katanya orang yang seseorang yang memiliki Barnum Effect. Barnum Effect ini adalah fenomena di mana seseorang merasa sifat-sifat tertentu itu mendeskripsikan dia dengan akurat.
Jadi gimana sih Mbak? Aku juga nggak Aku paham. baru denger sebenarnya. ada Baru denger Barnum juga Effect sih ini itu. sebenarnya. Jadi sebenarnya ini udah dari lama sih gitu, udah puluhan tahun yang lalu lah si Barnum ini bikin satu teori. Ini baru nama orang nih ya. Nama orang, makanya disebut Barnum Effect. Nah si Barnum ini bukan yang itu ya, bukan yang sirkus itu ya. Itu Anda baru siapa? ya? Cocok host sama co-host gini. Los. Beb, emang beda sekolahnya juga udah lama. Iya, makanya. Makanya jadi psikolog, kalau kita yang itu. Hah? The Greatest Barnum. Showman itu loh. Oh, Lagi- ya Oh, Allah, tahu itu. Tapi lupa lagi namanya. Gitu Iya, kan? tahu. Tahu kita kok nyanyinya. Oke, so si Barnum ini itu psikolog, terus dia tuh melihat fenomena pada saat itu. Orang tuh terlalu percaya sama alat tes atau zodiak-zodiak yang ada di koran, di majalah. Jadi aku mendeskripsikan, oh ini bener nih ramalannya nih, misalnya Taurus gitu. Taurus minggu depan bakalan dapat rezeki banyak gitu. Bener nih gitu. Padahal si sampelnya itu belum tentu bener kan. Iya. Nah, terus juga dia bilang kalau orang-orang yang punya kepercayaan bahwa satu sifat tertentu tuh melekat untuk dirinya dia saja. Padahal kita tuh punya kepribadian atau sifat semuanya pasti ada. Iya. Tapi berapa persentasenya? Iya, benar. Oh, iya. Benar. Benar, Tapi salah satu sih dulu percaya loh itu. Aku Di juga majalah. enggak, aku Bagian tuh jelek tapi dilempar, nggak percaya, Iya, salah. iya. Gitu. Bagian Aku bener, tuh lebih kalau astrologi tuh lebih seneng kayak ngulik sifatnya sih. Sekarang Sifat lagi sama Aquarius kan? Iya. lebih kayak gimana cara ini orang nih kayaknya gini cara berpikirnya orang gitu, Iya. bukan lebih ke kayak apa yang akan terjadi, cuma lebih ke Memahami. kayaknya memahami setiap setiap bintang itu tuh punya kayak benang merah persamaan, kayak mungkin sifat atau kesukaan atau apa gitu, apapun itu gitu. Tapi bukan semenjak sih, sebagai seorang psikolog dan juga astrologer dan lain-lain ini, merasa jadi lebih mudah mengerti orang nggak sih? Apakah sebenarnya apakah jadi gampang memaklumi orang? Oh ini kalau gini, oh ya nggak apa-apa. Memang dia tuh kayaknya orangnya kayak gini, atau kayak lebih gimana gitu? Justru semakin aku mempelajari kedua ilmu ini, aku semakin bisa netral. Oh. Iya kan? Jadi lebih memahami kayaknya nih Lebih orang tuh ada memahami. sesuatu di belakangnya Ya, gitu justru kan. aku jadi semakin nggak judgmental lagi. Ini ngapain nih lat itu syuting? Lalar, hush. Kamu. Bisa nggak nilai itu? Lalar kenapa ngapain di sini? Langsung ingat film itu loh yang Ends. Oh ya, takut. Yang mana sih? No. Film Tapi gini, End tahu nggak sih? Kalau soal memahami orang kan emang nge-research gitu ya. Memahami diri sendiri lebih nggak semenjak mempelajari orang? Jadi kalau dari astrologi, aku tuh suka ngulik banget chart aku sendiri karena dari situ aku jadi lebih paham gue kenapa sih gitu. Terus terutama kayak waktu krisis pencarian jati diri ya, itu kayak iya ya ternyata ada yang bisa ngertiin gue banget. Oh ternyata proses kehidupan gue seperti ini tuh emang harus dijalanin. Karena kalau di astrologi is all about timing kan. Dan kamu nggak bisa ngelawan takdir kalau di astrologi. Kayak misalnya gini, kamu tuh cocoknya jadi dokter, terus kamu pengen berprofesi jadi public figure gitu. Ya belum tentu bisa gitu. Iya, Tapi benar. kalau udah ada bintang kejorannya gitu, kayaknya dia memang cocoknya jadi public figure. Walaupun dia kuliah kedokteran, pada akhirnya dia akan lebih condong kerja di public figure-nya daripada Balik jadi lagi, dokter. balik lagi ke gitu situ. takdirnya. Gitu. Kenapa akhirnya dari psikolog kenapa jadi ke astrologer juga, gimana tuh? Jadi gini, aku kan waktu itu yang 2007 ketemu astrologer itu dia yang bilang, kamu selain jadi psikolog, kamu bisa juga nih belajar tentang astrologi, kamu belajar ya. Karena kalau kamu belajar ini bakalan ngebantu banget. Dan dia tuh waktu itu belajarnya di Eropa, dia bilang di Eropa nih udah banyak banget psikiater, psikolog yang pakai ilmu ini. Dan ternyata semakin aku ngulik, oh ya aku kan lebih suka tentang pendekatan psikoanalisis. Ada satu tokoh di psikoanalisis namanya Carl Jung yang juga pakai pendekatan si astrologi ini. Jadi relate banget lah relate. gitu. Dia bisa menjelaskan kenapa sih orang tuh karakternya seperti ini. Terus ada analisis teorinya dia juga yang bisa mengakomodir penjelasan dari astrologi modern. Jadi berkembang nih ilmunya gitu. Dan jauh loh sekolahnya ya. Tapi lama nggak belajarnya, sama rumit nggak sih gitu? Rumit ya? Rumit, udah ya. pasti nggak bisa lah kalau aku belajar itu ya. Apa sih pakai hitungan? Pakai gitu. hitungan, Terus terus harus hitungan. teliti, terus nggak bisa sembarangan kan gitu. Karena itu kan masalah hidup orang kayak.
Terus harus banyak sampelnya untuk bisa baca. Kayak aku tuh karena udah dari tahun 2007 belajar itu, aku ngumpulin sampelnya yang agak lama. Karena Aku boleh jadiin sampel lagi nggak apa-apa. Banyakan sampel ya. Dengan sampel. Jadi paling nggak 1000 sampel lah baru akhirnya familiar. Sampai ngitung, belajar ngitung apa segala macam Iya, gitu. cuman untungnya sekarang udah computerized ya, udah nggak perlu ngitung kan. Oh gitu. Jadi berapa tahun dari 2007? 2007, terus itu sampai 2017 ya, sekitar 10 tahun Ya ya. Allah. Nah kalau aku penasaran nih, kalau ilmu apa kayak ilmu astrologi itu ya berarti ya? Ya. Ilmu astrologi itu tuh kayak lebih cuman ke membaca sifat orang kah atau kayak bisa membaca masa depan apa yang akan terjadi atau gimana sih? Banyak, tergantung kita mau menggunakannya buat apa. Takut terus. Tapi kalau aku sendiri, aku lebih percaya kayak Mbak Gigi juga. Ini membantu kita untuk tahu diri kita. Oke. Karena itu kan kayak blueprintnya kita kan. Iya. Nah, kalau ternyata tentang masa depan, itu balik lagi ke karakter kita dan mindset kita. Kita orang yang punya growth mindset nggak, mau berkembang nggak. Oh jadi itu bukan sesuatu yang mutlak gitu di situ. Bukan. Oke. Kalau misalnya kan kayak gini, penjahat gitu. Kenapa dia itu bisa tiba-tiba berubah? Satu, memang ada perubahan transit di dalam transit planet-planetnya. Jadi dia dikasih kayak semacam kesempatan. Ini kesempatan kamu nih buat berubah gitu. Tapi kan keputusan dia mau berubah atau enggak. Iya, Kalau dia bener. punya growth mindset, winning mindset lah gitu, dia pasti akan berubah. Tapi kalau dia dikasih terus kesempatan, dia tidak pernah mau berubah, artinya dia defensif sekali kan. Iya. Jadi mau ada 1000 kesempatan di chart itu ya dia nggak akan berubah. Ya sebenarnya mungkin nggak tahu deh kalau aku nangkepnya jadinya kalau misalnya di ilmu astrologi itu kan sesuatu yang within kita gitu kan. Tapi kan apa namanya ada dari efek dari luar juga gitu. Itu kan yang misalnya kayak ada dorongan dari luar, ada motivasi dari luar, itu kan yang bisa menyebabkan itu semua jadi bisa berubah anyway Ya, gitu. contohnya misalnya gini, chartnya itu bagus banget, tapi dia itu orang yang sangat malas, dan dia ya udah pokoknya tinggal nunggu aja deh gitu, dia nggak mau usaha lebih. Jadinya kalau dia potensi jadi orang kaya, jadinya potensinya nggak jadi kaya kan. Jadi biasa aja, ada rezeki terus, tapi dia nggak bisa dapet yang optimal Lebih, gitu. Itu balik lagi sebenarnya kita balikin lagi ke atas itu memang udah jalannya Dan masing-masing. usaha anyway juga kali ya. Usaha. Ngomong-ngomong chart, ada natal chart sama birth chart ya. Birth chart. Benar nggak? Itu bedanya apa sih, Mbak? Sama Natal kan Iya benar ya. Kenapa ya? Karena kalau dibaca kan suka takutnya berbeda gitu ya. kosakatanya aja. Kosakatanya. Itu tuh apa sih sebenarnya kayak birth chart? Tapi Itu bukan apa? Natal yang bulan Desember ya. Iya, itu aku ngerti beda, benar. beda. Bukan. Jangan salah, Natalnya bukan Natal bulan Desember. Jadi birth chart sama natal chart sama cuma beda bahasa aja. Kalau itu Adalah- sun moon rising itu apa tuh? Kan kalau bintang tuh ada Iya, sun benar. moon rising itu. Ya itu beda. Jadi kalau rising itu titik lahirnya dia, kalau moon itu menggambarkan kedalaman dirinya dia, emosinya dia, terus dari sisi femininnya dia juga. Kalau sun lebih nggambarin egonya dia, personanya dia di luar, social image-nya itu seperti apa. Oh, itu kan Oh, ada sun tuh di bintangnya luar masing-masing gitu ya? kan? Ya. Aku tuh pernah tuh waktu itu cari, tapi aku lupa apa ya? Aku Aquarius. Lupa deh abis itu. Aquarius apa-apa gitu kan. Pasti ada Telepon tiga Mama Rita lagi gak? Tadi aku nelfon ibu aku udah, Bu aku lahir hari apa, jam berapa gitu. Kalau dulu sama A. Raffi ditelepon kan. Oh, Gigi. gitu ya? Yang di itu podcastnya. Pernah Raffi pernah Irfan. nanya ya? Tuh Iya. dia aja udah nanya. Ya waktu itu kan disuruh Mbak Gigi nanya. lagi Oh, ngantuk iya, benar. kan. Terus Aku, Raffi nelpon Mama Rita. Mama Rita, Gigi lahir jam berapa? Jam Oh itu tuh 9. berpengaruh berarti ya tanggal lahir, jam lahir, Jam hari lahir. gitu tuh ngaruh ya? Iya. Semuanya ya. Sangat pengaruh. Aku dulu mikir nggak itu nggak berpengaruh loh. Ya, Karena- itu kan di beda ilmu kan. Iya, maksudnya beda. kayak dulu tuh oh, kayaknya nggak pengaruh, ternyata pengaruh gitu maksudnya. Tapi Ternyata tapi pengaruh. sekarang jadi ini nggak sih kayak misalnya banyak juga yang kayak jadi mengimplementasikan di saat kita mau kelahiran kan banyak nih sekarang kelahiran yang direncanakan gitu dalam arti kan bisa misalnya mau ya walaupun kita kan manusia berencana tapi kan kadang-kadang banyak kan yang merencanakan oh gue mau lahiran tanggal segini jam segini terus banyak gak sih yang ngitung dulu bagus atau enggak terus baru kayak ya udah dia lahirnya jam segini tanggal segini gitu. banyak ya. Nanti jadi anaknya apa bukan? Loh iya kan sekarang kan bisa misalnya kan kita mau sesar gitu Iya, kan banyak memang yang di pilih-pilih persediaan gitu kan pilih tanggal, pilih jam gitu. Iya, Ada yang Tapi ngitung ada dulu nggak juga sih? loh orang Jawa kan yang kayak pengen Hitung dulu hitung gitu. ada kan Iya. dia Jadinya nggak natural ya. Iya sih. Iya, Iya, ya. boleh sih cheating-cheating gitu. Cuman sayangnya kadang ada hari-hari yang dimana sebenarnya planetnya tuh nggak terlalu bagus gitu kan. Oh. Iya, kalau misalkan planetnya itu nggak terlalu bagus, terus anaknya lahir, dihitung yang dicari cuman cuan.
jadinya nggak seimbang kan, jadi nggak ada empatinya anak itu dari sisi aspek kehidupannya, jadi nggak berkembang di situ. Nah itu gimana caranya? Apakah mau nanti dipenuhin stimulasinya atau apa gitu? Jadi ya ada juga sih yang kayak direncanain gitu, tahu-tahu pas udah seiring berjalannya waktu orang tuanya kayak kebingungan, kok dia kayak bukan anak kita ya, soalnya karakternya beda banget sama bapak ibunya. Bisa juga kayak gitu. Makanya natural. Natural. Tapi ngomong-ngomong berchat, bacain aku sama aku. Tapi aku nggak mau dibacain yang gitu-gitu ya, tapi dibacain sifat-sifat aja. Sifat. Aku tuh paling takut loh, jujur ya, aku tuh paling takut kalau misalnya kayak dibaca-bacain yang kayak masa depan gitu-gitu tuh paling nggak mau. Bagi Gigi risingnya apa? Nggak tahu. Rising star dia. Rising. Aku dulu dia pernah. star, rising mulu. Amin. Kita nggak tahu rising apa kalau kita. Kalau aku tetap nggak tahu. Aku dulu pernah cari, tapi aku lupa. Tapi sebelum lanjut, tapi Mbak Samantha bisa nggak ngelihat sebelum kayak kita kasih tahu tanggal lahir, biasanya udah bisa nebak-nebak belum dari kayak orang ngobrol pertama kali gitu? Nebak aspeknya yang ada di chart, yang di luar dari zodiak ya. Kalau Sun, Aquarius, Taurus itu kan zodiaknya. Kalau misalnya kayak Rain itu suka ngobrol nih, kemungkinan besar dari natal chartnya rumah tiganya itu sangat aktif atau rumah komunikasinya. Oh, biasa pertama kali dinilai itu dari situnya dulu. Dari situ Oke. bisa. Atau misalnya kayak yang biasa suka jadi ciri khas nih, kalau orang ascendant atau risingnya Scorpio, itu biasanya punya ciri khas bentuk matanya dia, kayak matanya Taylor Swift gitu. Oh, bentuk. gitu. Kalau ini bentuk mata candle ada nggak? Kendel. Oke, coba bacain Gia dulu. Tadi jadi Gia tuh Aries, terus Sunnya Aries, Moonnya Pisces, risingnya tit gitu ya. tunggu sebelum nanti dibacain sama aku tuh kan juga suka kalau misalnya kayak, tapi cuman sunnya doang. Biasanya aku tuh juga cuman kayak dari orang-orang yang aku kenal, terus aku kayak menyimpulkan nih orangnya kayak gini-gini. Aku coba nebak dulu ya sebelum nanti bener atau enggak. Aku dulu sebelum Mbak Samantha. Kalau Aries itu biasanya orangnya lebih posesif gitu. Enggak juga sih. Itu mah kayaknya mah pribadi ya. Lebih posesif. Beberapa yang aku kenal ya, beberapa aku yang kenal tuh bukan posesif gitu tuh, biasanya tuh dia kayak lebih posesif gitu. Terus kalau yang cewek itu biasanya lebih dominan. Yang cewek lebih dominan, benar. Ya itu benar. Iya kan? Itu Benar benar. Karena dia kan fire sign. Oh gitu. Terus dia itu ya beberapa yang aku kenal tuh posesif itu dalam arti bukan yang kayak, tapi dia kayak pasti biasanya kalau udah ngatur ini tuh kali. iya ngatur bener. Ngatur. Pokoknya semuanya jalan ininya dia lah gitu. Tapi nggak ke semua orang yang menurut dia tuh yang di ininya dia gitu, yang dalam genggamannya dia gitu. Karena orang yang punya unsur Aries itu selalu kompetitif. Aku kompetitif nggak? Aku nggak kompetitif loh. Karena kamu mungkin ada in aspek a way lain. kali ya. Iya, Tapi aku tuh aneh loh, mungkin kalau nggak keluar, tapi mungkin ke dalam keluarga, dalam ini tuh kamu lebih gini gitu, ngerti nggak? Tapi mungkin kalau keluar ke beda-beda ya, iya nggak sih? Beda-beda banget. Ada aspek yang lain itunya ya? Ada aspek lainnya. Jadi kalau misalnya kayak chartnya Gia itu dari aspeknya, aku nggak bacain satu-satu ya. Ada 2 planet di rumah tiganya yang bikin dia ini bisa punya banyak kemampuan untuk berkomunikasi secara fluent. Jadi bisa, yang pasti nggak punya kendala bahasa, nggak punya kendala komunikasi. Walaupun kadang cara bicaranya itu terlalu berapi-api dan terlalu bersemangat. Ini kadang-kadang minta diplesterin Iya, gitu. kadang dia mau Kurang ada bergembok mulut. filternya gitu kan. Benar. Iya. Benar. Benar. Terus ada aspek juga planet di rumah 8. Rumah 8 ini kan aslinya rumah Scorpio. Jadi intuitifnya tuh tinggi banget. Oh, Scorpio itu intuitif ya? Oh gitu? Intuitif. Jadi kalau water sign itu adalah komposisi zodiak yang sangat sensitif dan intuitif. Nomor 1 urutannya Pisces, nomor 2 Scorpio, yang ketiga baru Cancer. Ya, nah dia itu ada juga planet di rumah 12-nya dia, rumah aslinya Pisces, yang hubungan terkoneksi sama planet yang ada di rumah 8-nya dia tuh bagus. Jadi harmonis tuh. Oh, bisa Makanya dia sangat intuitif, suka mimpi yang dikasih pertanda mimpinya. Gitu, biasanya dari keluarga. Takut loh. Tapi cuman orang-orang Makasih Mas Samantha. Orang-orang tertentu. orang-orang tertentu kan dia itu lagi Iya, kan. bener loh. Itu bener. Bukan ngeramal ya. Iya benar, bukan Bukan ngeramal. ngeramal. Hanya titip-titip pesan. Titip Namanya muncrat. pesan, gitu. Titip-titip.
Oh iya, jadi aku tuh tapi yang kalau yang suka mimpiin titip pesan itu tuh orangnya gitu aja, keluarga. Yang paling sering itu dari awal meninggal tuh papanya Raffi sebenarnya. Dari awal meninggal mimpinya tahu udah meninggal, terus kayak dimimpiin. Ini sebelum meninggalnya kan? Abis meninggal kayak cuman seminggu 2 minggu gitu. Okay. Dimimpiin, tapi di mimpinya tuh aku tahu udah meninggal, jadi kayak hantu udah meninggal. Keliling-keliling hotel sampai akhirnya aku capek, terus dia bilang jangan takut, nanti emangnya kan Mang Wawan gitu. Mang Wawan datang terus gitu deh. Bener dimimpiin terus dari situ gitu. Jadi udah gak takut lagi pas mimpiin. Cuman ya mimpinya cuman kalau memberikan pesan-pesan doang. Selama masih di mimpi nggak apa-apa. Ya iyalah, ya Allah, kok jadi horor sih? Gue nggak suka nih kalau kayak gini ya. Tapi iya benar ada aku yang nggak di mimpi, terus mungkin kita nggak sadar di sebelah tidur di sebelah kita gitu, yang nggak baca itu Risa. Gimana maksudnya? Bener. Udah nggak usah dilanjutin lagi, Beb lah kalau yang serem-serem. Kita bahas yang lain aja gimana? Terus. Terus bisa karena rumah tiganya aktif, itu juga bisa bikin kamu intuitif atau telepatik ngomong sama binatang. Pengen coba cari kucing dong. Pengen coba, tapi apa? Itu tuh kan kadang-kadang kita kan aku emang suka binatang. Lebih condong kalau ngomongnya sama anjing. Dia melihara anjing nggak? Dulu iya. Nah itu. Anjing tuh soalnya lebih komunikatif sih sebenarnya. Iya. Kuda enggak? Kuda nggak terlalu bagus buat kamu. Hah? Sebenarnya. Makanya kamu tinggal naik kuda Jatuh lagi loh. mulu pantesan. Nggak terlalu bagus. Makanya Kudanya sekarang kamu main puyeng kali ya? tenis. Karena Kayaknya- kamu nggak naik kuda lagi Oh, kan? aku tahu. Kayaknya Pujang ngomong mulu nih orang, gitu ya. Nyampainya terlalu telepatnya nyampe, jadi kayak Udah deh Kalau jatuhin kuda aja kan deh. harus jatuhin aja ini deh. banget kan. Pentalin aja perasaannya. deh. apa banget? Kalau kuda tuh kita harus nyaman, harus terkoneksi banget. Iya benar. Kalau nggak terkoneksi pasti dia akan begitu. Nggak ada yang balas juga nih orang-orang. Aduh, jadi pengen, tapi iya bener, tapi kalau anjing kan kadang-kadang kita kalau misalnya emang suka Balas nggak? agak gila kayak ngajak joget. Kamu mau apa. masuk politik nggak? Enggak, Pantas ya? pantas. Berarti lu harusnya Gi. Sumpah nggak nyangka, kalau sumpah nggak mau ini masuk- nggak nyangka sih tapi. Kalau nggak mau masuk politik, Apa? Kerjanya di bagian healing holistik gitu. Kayak Kayak Reiki. Bukan pesugihan ya, Apa beda sih, ya. Reiki yang nyembuhin orang dari energi gitu, atau enggak praktek mindfulness banget ya, gitu. lu banget sih. Tapi kalau kita otaknya acak-acakan gini bisa menyembuhin orang. Ya bisa lah, kan berproses dulu. Tapi jadi host dia cocok nggak? Cocok. Tuh kan bener, lu udah bener bantuin gue udah Cocok. jadi host. Ngomongnya itu Dua program lagi ya? nggak bisa habis lah. Nggak bisa habis ya. Nah ini kayak begini, emang begini nih. Gitu. Tapi harus digital ya, nggak bisa kalau nggak digital. Maksudnya areanya. Maksudnya gimana? Kalau langsung nggak bisa? Kalau misalnya jadi news anchor gitu nggak bisa. Oh yang live gitu yang Oh, yang- Podcast kan bisa. Bisa, benar. Iya, pas. Oh harus digital. Oh gitu. Bener, cocok Yang ya? lifestyle. Kalau yang serius enggak gitu maksudnya? Iya. Iya bener sih, otaknya nggak nyampe mungkin Karena lebih ke... kreatif banget tampilannya tuh bawaannya kreatif. Gimana gitu ya? Teman-teman. Cuan lah di Bun Lifetime lah dia. Mantap. Segala sumber informasi silahkan tanya Gia. Dia tuh nomor 1 angkat telepon lah kalau cuma buat kayak gitu doang. Enggak, tapi gue kalau telepon malam-malam takut. Semenjak itu. Jadi kalau ada yang telepon malam-malam di atas jam 9 malam, si Gigi telepon malam-malam takut banget gitu. iya, Takut, takut, traumatisme gitu. Aku nggak mau kalau ketemu laki-laki berkumis gitu kan. Taunya dapet suami berkumis gitu. Bener. Aku juga. Dulu nyebutnya apa? Aku pokoknya nggak mau pacaran sama artis. Sama. Kalian berdua kalau nggak ada salah satu itu nggak akan bisa sampai sekarang. Wih. Cuannya kepegang gitu loh maksudnya dari sisi cuannya ya. Tapi kalau dari sisi keseluruhan emang ya saling melengkapi aja gitu. Jadi kira-kira karakter istrinya itu adalah orang yang kreatif, religius, sabar, dan istrinya itu hadiah dari Tuhan, dia nggak bisa Masya Allah. milih. Masya Allah. Lo suka mimpi yang ngerasa mimpinya kayak beneran nggak gitu? Iya sih akhir-akhir ini udah fix lo hamil. Bener aku tes pack bener aku hamil.